Daripada nganggur kita nengok ya usaha kami lah misalnya. Iya. Jadi tetap artinya diberi kesehatan ini perlu kita manfaatkan. Ya minuman rumput itu satu ikat, tapi kan itu uang yang tercecer di jalan atau di kebun. Iya, betul. Akhirnya kalau kita kumpul rupanya itulah menjadi daging dan dijual itu menjadi uang. Akhirnya gitu. Indonesia merupakan negara agraris, di mana penduduknya banyak menyandarkan kebutuhan hidupnya dari sektor pertanian dan peternakan. Oleh karena itu, pengembangan pertanian merupakan syarat mutlak untuk pembangunan ekonomi. Pembangunan subsektor peternakan merupakan bagian integral pembangunan sektor pertanian. Peternakan kambing terbukti tidak hanya handal sebagai penyedia protein hewani untuk membangun bangsa yang sehat, cerdas, dan tangguh, tetapi juga mampu membangun ekonomi pedesaan dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat desa. Di Provinsi Riau juga mempunyai banyak potensi yang besar dalam bidang peternakan, khususnya ternak kambing. Dalam hal ini didasarkan atas perkembangan populasi yang cukup baik dan tersedianya lapangan perumputan yang memungkinkan perkembangan tersebut, dan peran dari rumah tangga petani ternak di pedesaan. Usaha peternak kambing di daerah ini merupakan usaha peternakan rakyat di mana pengelolaannya masih sederhana dan dalam skala usaha kecil. Umumnya peternak memelihara kambing dengan jumlah 3-30 ekor per peternaknya. Dengan cara mengembalakan pada lahan ditumbuhi rerumputan, ternak dilepaskan secara bebas berkeliaran. Beberapa dari peternak telah melakukan pengandangan namun belum dilakukan secara baik. Dalam beberapa tahun terakhir ini terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa jumlah kelompok peternak dan tingkat populasi ternak semakin bertambah. Dengan melihat kenyataan yang ada bahwa peningkatan tersebut memungkinkan karena daerah tersebut memiliki potensi lahan yang mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di FAA Channel. Halo teman-teman semua, kali ini Fauzia lagi sama Mbah. Mbah ini adalah pengusaha peternak kambing domba. Boleh tahu nih Mbah, dari nama Mbah dulu? Ya, nama saya Bahroni. Mbah Bahroni. Kalau boleh tahu umur Mbah berapa sih? Mbah umur 63. Kalau untuk pertama kali Mbak buka usaha peternakan kambing domba ini pada tahun berapa? 5 tahun sampai dari sekarang. 5 tahun Berjalan 5 tahun sekarang. Berjalan 5 tahun berarti 2017 2017 awalnya tuh 2 induk 1 jantan. 2 induk 1 jantan. Terus pada pertama kalinya ini Mbak bikin kandangnya ini seluas apa sih, kok bisa sekarang udah lumayan gede gitu? Kalau dulu ukurannya cuma ini 2,5 kali 3,5 pertama. Kalau pada awalnya Mbah itu dijadikan pembibitan atau bagaimana tuh Mbah? Itu hanya
supaya nggak nampak nganggur, terus kami tertarik dengan ternak kambing ini. Itu untuk kegiatan masa tua ini. Itu terutama untuk masa tua. Waktu pensiunnya ya. Biar nggak nampak nganggur itu. Jadi belum bisa dipasarkan waktu itu kan. Jadi kami masih rupanya dengan tertarik 3 ini pernah beranak. Itu anaknya itu pertama itu 1, yang kedua itu 3 gitu. Terus akhirnya ada tertarik terus nambah lagi induk. Gitu. Berarti belum bisa masuk pasar. Ya, belum waktu tahun yang pertama itu. Belum. Setelah itu terus beli lagi induk. Jadi punya induk 8. Jadi sejauh ini selama ini udah berapa total kambing Mbah? Kalau dihitung sama yang dijual ya 100 lebih lah. Jadi sekarang kan udah makin berkembang nih. Kalau Mbak sendiri ini kambingnya dipasarkan di mana? Yang tertariknya di sini itu kami ada satu pelajaran alami. Rupanya kambing umur 6 bulan ini kalau betina sudah laku dijual sate. Daging sate itu kalau betina itu 800.000. 800.000 yang untuk umur 6 bulan. 6 bulan. Tapi kalau jantan itu 12 sampai 14. Itu untuk umurnya ya? 6 bulan. 6 bulan juga. 6 bulan. Terus kalau yang udah jadi induknya atau yang udah besar-besar gitu Mbak? Kalau induk itu pasarannya 17 sampai 2 juta. 17 sampai 2 juta. Untuk di daerah sini aja atau bahkan ada yang dari Pekanbaru nih Mbak? Dari Pekanbaru tuh nggak kebagian. Masuk sini nyari kambing itu belum bisa mencukupi. Tapi kalau wilayah sekitar sini ini aja keperluannya per hari itu 4 ekor. Per hari 4 ekor. Wow, berarti kalau untuk tempat di daerah wilayah Sungai Galuh ini aja. Iya, 4 ekor untuk satu daerah satu hari. Satu hari. Jadi kalau 1 bulan udah 120. Jadi peluangnya masih besar. Masih besar peluangnya, besar. Jadi kalau jual itu nggak usah mikir repotnya, tapi yang penting itu mau ternaknya dulu. Iya. Itu terutama. Di kawan-kawan harus gitulah. Kalau penjualan Mbak sendiri rata-rata per bulannya berapa? Kalau kita punya induk itu 18, berarti punya kesempatan jual kambing itu tiap bulan itu 3 ekor. 3 ekor. Kalau 18 induk. Berarti estimasinya berapa tuh? Estimasi duitnya berapa? Ya kalau betina kan 24 berarti kan. Iya. Tapi kalau ada yang jantan ya ukurannya 3 juta sampai 3,5. 3 juta sampai 3,5 gitu. Per bulan. Per bulannya ya. Kalau untuk pakannya sendiri Mbah, apa ada tambahan dari pakan yang beli atau memang dari rumputnya aja? Dari rumput aja, jadi dilepas aja. Jadi rumput itu untuk menyambut kalau sudah datang dari dilepas itu harus ada 1 ikat. Yang penting makan. Kalau sistem peternakan Mbah tuh gimana sih? Jadi pertama itu tetap artinya dia harus dilepas jam 11 itu harus lepas dari kandang. Sampai lambat-lambatnya jam 1. Jam 1 siang? Jam 1 itu paling lambat. Kalau hari Jumat itu jam 1 biasanya. Iya. Tapi kalau nggak hari Jumat ya jam 11 itu harus lepas. Lepas. Setelah itu jam 5 dia pulang sendiri. Pulang sendiri ya, mandiri. Jadi kalau lambat, kalau nggak hujan itu lambatnya itu jam 5:30. Nah, kalau ngambil rumput itu setelah ngantar kambing itu jam 11. Itu ada kesempatan jadi jam 8 atau jam 9 itu harus kami ngambil rumput dulu untuk persiapan makan sore. Itu aja. Cuma 1 ikat itu cuma berapa kilo lah misalnya kan. Kalau jenis kambing yang Mbah ternak ini? Kambing biri-biri. Kambing biri-biri? Kalau domba bisa, biri-biri bisa. Gitu. Namanya. Kalau dari peternakan Mbah ini ada bantuan dari pemerintah setempat nggak Mbah? Kalau dari pemerintah setempat belum ada, tapi kami membantu kepada petani. Jadi membentuk satu komunitas gitu ya? Iya, enggak, kami membantu misalnya kami keluarkan untuk orang yang ingin ternak itu saya kasih misalnya 3 ekor dipelihara selama 1 tahun beranak 2 nanti induknya saya ambilkan. Saya bantukan buat itu ada sistem bagi hasilnya nggak? Anaknya suruh ngambilnya mereka, biar dia punya. Gitu. Itu. Kalau di masyarakat di sini udah berapa orang sih yang ngikutin cara Mbah? Sekitar 12 orang. 12 orang. Sekarang yang punya kambing di atas 30 itu ada 6 orang. Yang di atas 20 ya sekitar 5 atau 6 orang. Kalau untuk limbahnya sendiri nih Mbah, kan kambing ada kotorannya nih. Kalau kotorannya ini ada Mbah olah lagi atau gimana?
Jadi kalau ada orang pesan, banyak orang pesan kan tuh. Kalau yang kering jenis ini, kering ini, nanti saya sisihkan kering-kering ini. Ini satu karungnya 35.000. Jadi kalau 3 karung ngambilnya berarti 100.000. Tapi kalau sistem basah itu satu karung itu 15. Terus ada kalau dia itu tinggal ngambil agak-agak penuh misalnya itu harganya 20 yang basah-basah itu. Tapi kalau yang kering ini tetap 100 karung yang besar. Karung yang besar karung yang ukuran berapa? Ukuran Orea. Karung Orea. Tapi kalau karung Dolomit itu kotoran yang basah itu harganya 15 sampai 20. Oke. Kalau untuk pembersihan kandangnya sendiri Mbah, gimana tuh? Ini kalau pembersihan kandang itu 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali harus ini diturunkan. Jadi yang atasnya itu kering semua. Ada perawatan untuk si kambingnya nggak Mbah? Ini pernah kami cuma selama 5 tahun ini mungkin suntik kambing itu cuma 2 kali. Tapi yang paling bagus itu harus ada garam yang kami gantung ini di tempurung ini. Itu gunanya untuk apa? Dan ini termasuk satu pencegahan masalah cacing, penyakit cacingan. Yang paling pokoknya ini untuk kalau kambing itu dilepaskan makan plastik. Iya. Plastik itu bekas kue-kue itu dimakan. Tapi kalau nggak ada garam ini, maka yang banyak itu kambing itu akhirnya kurus-kurus karena banyak plastiknya. Tapi kalau ini makan garam normal dijilat sama dia, maka yang di dalamnya itu hancur semua. Oh, hancur. Jadi nggak ada bekas plastik. Kalau ditengok kambingnya itu sehat, itu sehat. Ini cara praktis untuk si kambing jadi lebih sehat ya? Sehat. Daripada sehat. Harus ke dokter lagi gitu. Nyuntik ya mahal 15 sampai 20.000. Ini salah satu cara alternatifnya begitu. Jadi apa nih Mbak pesan-pesan buat masyarakat di luar sana yang ingin jadi ternak kambing gitu? Ya kami mengimbau kawan-kawan seusia kami atau yang masih muda lagi, masih daripada nganggur kan. Dari modal kita yang misalnya minim, itu kalau bisa ternaklah kambing. Kesempatan untuk di Pekanbaru ini kan masih banyak peluang untuk dari daging kambing ini. Karena kambing ini menunjang ekonomi yang sangat tepat sekali. Jadi pada nganggur kita nengok ya usia kami lah misalnya. Katanya nggak punya gini, nggak punya itu, akhirnya nganggur kan nggak enak. Jadi tetap artinya diberi kesehatan ini perlu kita manfaatkan. Ya minuman rumput itu satu ikat, tapi kan itu uang yang tercecer di jalan atau di kebun. Akhirnya kalau kita kumpul rupanya itulah menjadi daging dan dijual itu menjadi uang. Akhirnya gitu. Makasih banyak Mbak atas informasinya. Buat teman-teman yang tertarik mungkin bisa datang ke daerah Kabupaten Kampar ini ya. Ya, ini di daerah Sungai Galuh, Desa Deli Makmur, jalur 11 ya Mbak. Nah, buat teman-teman yang dari Pekanbaru atau di luar Pekanbaru atau bahkan di Riau yang mau ngambil kambing untuk akikah, untuk nikah ataupun acara besar lainnya, atau bahkan ada yang mau nikah lagi, boleh hubungin Mbah. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya nanti kita kasih di description box-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.